Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Arsalahu ila nasi kafatan basyara wa nadhira hadiyan ilal haqq wa da'iyan ilaih wa arsadahu ayyu'allama ummatuh anal alama salihan tariqas sa'adah wal fawzil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang bersyukur bisa berjumpa kepada jamaah semuanya dalam keadaan sehat, semua seger, semua kinclong, semua bening. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Karena itu sehat yang paling utama nikmat itu. Kalau kita berdoa jangan lupa minta sehat itu. Maka dikurangi kopi. Kopi apa itu? Karena penyebab orang sakit itu rata-rata kopi. Pak, kau ngopi? Kopi apa? Kopi kirang. Kita semuanya banyak masalah namanya orang hidup. Kadang-kadang dari anak, kadang-kadang dari kawan, dari tetangga, dari keluarga, dari kerjaan. Itu masalah dipikir itu. Dalam akhirnya menjadi nggak enak makan, nggak enak tidur. Terus depresi, enyeng, sakit, terus masuk rumah sakit, terus ewes, bablas. Oleh karena itu, masalah-masalah yang ada pada diri kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menata kehidupan ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, jamaah sekalian, manusia, kita adalah manusia yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang taat kepadanya itu dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita lihat kata-kata manusia, penerjemahan manusia, kalau kita lihat dalam Al-Quran ini banyak, Pak. Seperti yang pertama itu kata-kata Anas. Ya. Anas itu artinya juga manusia. Tapi Anas ini disebutkan dalam Al-Quran 240 kali. Dalam 53 surat. Paling banyak kata Anas ini yang dalam artian manusia disebutkan dalam Al-Quran. Dari kata-kata nawasa. Makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang saling membutuhkan, makhluk yang saling ketergantungan dengan yang lain. Maka rugi bagi kita ini kalau kita tidak senang seorang, benci pada seorang, apalagi memutuskan ukhuwah. Karena orang yang kita benci, yang tidak kita senangi itu, suatu saat boleh jadi kita akan minta tolong kepadanya. Hitung-hitungan manusia itu beda. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Maka kolbun itu adalah berbolak balik. Nah ini,
Ini An-Nas disebutkan wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu kata-kata juga manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada manusia. Hanya An-Nas itu sifatnya umum, yang punya fisik juga punya jasmani dan rohani, itu An-Nas. Ada satu surat khusus namanya surat An-Nas. Kemudian yang kedua Basyar. Kenapa manusia disebut dengan Basyar? Basyar itu lawahatul lil basar. Basar itu artinya kulit, Pak. Kulit. Jadi makhluk yang ditutupi kulit ya kita manusia ini. Maka pakai nama Basyar. Basyar itu artinya kulit. Bahwa kita makhluk yang ditutupi oleh kulit, sehingga dalam Al-Quran disebutkan dengan Basyar. Basyar ini lebih mengacu pada sosok. Artinya ya sama. Basyar, An-Nas juga artinya manusia. Seperti Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Pak kaum ini bacaannya bagus banget. Saya kalau di bawah di belakang Pak kaum ini ingat ketika di Masjidil Haram itu, Pak. Nah, doakan supaya bisa ke sana lagi. Doanya Pak kaum itu mustajab. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbi ahada. Di situ pakai kata-kata basar. Kul, katakan, ana basar, aku itu manusia. Sosok kalau bahasa Padang itu jogrok. Nah, jogrok apa ya? Jogrok itu ya sosok gitu. Aku ya sosok seperti kalian. Aku ya manusia biasa, sepertinya enggak ada bedanya. Nanti bedanya Rasul itu mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu bedanya, Allah itu manusia biasa seperti kita, yang membedakan Rasul itu menerima wahyu. Kemudian di surat yang lain, di surat Ali Imran ayat 67. Ketika Maryam qalat rabbi ini yakunul li walad walam yamsasni basyar. Ketika malaikat memberikan informasi berita kepada Isa, kepada Maryam, kalau akan punya walad, punya anak. Tapi apa katanya si Maryam? Ya Allah, gak mungkin saya ini punya anak, karena gak ada seorang basyar, Pak. Baik kata-kata basyar, gak ada sosok laki-laki yang menyentuhku. Orang mungkin. Itu kata-kata basyar. Itu juga artinya manusia. Yang basyar itu diambil dari kata-kata kulit. Bahwa kita manusia ditutupi dengan kulit. Kalau ayam ditutupi dengan bulu. Kalau burung dengan bulu juga. Kalau ikan ditutupi dengan sisik. Sisik kalau bahasa Padangnya apa sih? Mumet tau? Sisik itu. Iya. Baik, jamaah sekalian, basar. Kemudian Bani Adam. Bani itu jamak dari
ibnun. Zamannya Bani. Bani Adam itu artinya anak keturunan Adam. Pun juga artinya apa? Artinya manusia. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Pakai kata-kata ya Bani, wahai anak Adam. Artinya sama juga manusia. Dalam Al-Quran banyak disebutkan dengan kata-kata Bani Adam. Ini sebenarnya sayangnya Allah kepada kita. Kon hati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam surat yang lain. Masih surat di Al-A'raf itu. Jangan mengikuti orang tuamu Adam. Kayak kata-kata, ya Bani Adama, la yuftinannakum syaitan kama akhraja abuwaikum minal jannah. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, jangan mengikuti bapakmu. Namanya siapa? Nabi Adam. Wahai manusia, jangan ikut-ikutan bapakmu. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Melakukan perbuatan dosa, menentang Allah. Karena menentang Allah itu, Allah marah, kemudian yang dari surga Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Pertanyaannya Pak, Adam itu dosanya berapa? Kesalahan Nabi Adam berapa? Syariat yang dilanggar 1. Dosanya Nabi Adam itu hanya 1, Pak Najib. Nah, 1. Walaupun 1 perbuatan Nabi Adam itu Allah murka. 1 perbuatan Nabi Adam yang Nabi Adam di surga dikeluarkan dari surga. Nah kalau kita dosa kita berapa? Ayo, Adam 1 dosanya dikeluarkan dari surga. Kita banyak dosa, pengen masuk surga. Yo, piye? Jal. Makanya kita ini masuk surga itu hanya mengharapkan rahmatnya Allah. Wah, tenang gue. Sekarang kalau nggak percaya, kalau kita ini pengen masuk surga mengharapkan bacaan Quran, berapa banyak sih sehari berapa juz? Bajit juz. Pokat. Kalau kita akan masuk surga mengandalkan sedekah kita, berapa sedekah kita? Sekian banyaknya orang paling yang banyak sedekah ya Pak kaum Pak. Sedekahnya banyak. Kita ngerti Pak harta yang kita sedekahkan. Ayo. Kalau kita bersedekah pengen masuk surga, mengandalkan sholat kita, sampai di mana sholat kita? Ya jujur Pak. Salat yang khusyuk dengan yang tidak banyak yang mana? Ayo, sering khusyuknya, sering tidaknya. Alhamdulillah, jujur. Membuka HP dengan membuka Al-Quran sering mananya? Alhamdulillah ada kawannya itu ya. Makanya kita masuk surga mengharapkan rahmat Allah, terus berbuat baik Pak. Jaga hati kita, rahmat Allah artinya melas. Nanti Allah melasi masuk surga. Seperti ada seorang wanita yang berbuat dosa, kemudian hanya ngasih minum apa? Anjing. Ya, kemudian kan dikasih rahmat toh, diampuni dosa-dosanya. Kan nggak sebanding itu. Ada seorang penjahat yang pernah membunuh 100 orang. Ayo, siapa jagoan di sini yang pernah membunuh 100 orang? Gak ada toh. Baru tobat. Belum ada amal kebaikan terus meninggal. Allah melas Pak karena tobat itu dimasukkan dalam surga. Tuh. Ya Bani Adam. Kemudian kalau kita lihat lagi, wahai anak Adam, masuklah kalian ke masjid dengan pakaian yang baik. Ya Bani Adam,
Wa idza akhadna rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Cuma kata-kata ya bani Adam. Itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengambil perjanjian Bani Adam, anak Adam, kita ini anak keturunan Adam. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Saya nggih, leres, benar engkau adalah Tuhanku. Pakai kata-kata Bani Adam, yang Bani Adam juga kita manusia, anak keturunan Adam. Insun juga diterjemahkan dengan manusia. Kata-kata ines ini yang sama-sama terjemahkan dengan manusia seringkali dalam Al-Quran sejajarkan dengan kata jin. Sejajar, derajatnya sama. Kalau bahasa Padangnya jasbuk iket belangkon. Sama juga sami mawon. Padang apa itu namanya? Padang ngapak ya. Sederajat sejajar. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Diawali dengan ma. La nafsatul jin sekali dalam kata bahasa Arab itu. Diakhiri dengan ilah mutasna. Mengandung arti li taksis pengkhususan. Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin wal ins. Manusia kecuali aku perintahkan supaya beribadah kepadaku semata. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad zara'na, sungguh aku masukkan li jahannama neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Maka manusia dalam Al-Quran yang di sini pakai kata ins yang sejajar antara manusia dan jin. Mereka punya hati tapi tidak untuk memahami. Walau ma'yunun la yubsiruna biha, mereka punya telinga tapi enggak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Gitu. Mereka punya penglihatan tapi enggak untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak, balhum adul, bahkan lebih jelek lagi dengan binatang ternak. Ulaika humul muflifa ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Insan, nah ini insan ini sering disebutkan, Pak. Insan itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu apa namanya? Yang mulia, yang berprestasi, yang unggul. Sehingga di tempat kita ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan kata-kata mulia, apa? Insan. Insan mulia. Insan karim. Insan apa lagi? Insan kamil. Insan lah. Padahal dalam Al-Quran itu kata-kata insan itu yang sangat besar potensinya berbuat buruk. Gitu. Ketika Al-Quran mensifati manusia dengan hal yang buruk, dengan hal yang jahat, rata-rata pakai kata insan. Ya. Sehingga dalam pepatah bahasa Arab ada yang sering yang populer, al-insanu mahal khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Insan diambil kata-kata nasia. Apa nasia? Artinya lupa. Itu. Makanya nanti dalam Al-Quran Allah sifati tentang manusia
yang dari lupa tadi itu, seperti halnya Allah mensifati tentang insan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Insan mah. Coba baca Al-Quran rata-rata yang berpotensi sangat berbuat salah buruk kayak kata-kata insan. Wa khuliqal insan, dan manusia diciptakan itu dha'ifa. Apa dha'ifa? Lemah. Wah. Ingat, kita ini manusia yang lemah. Maka kalau kita ada kelebihan aja sok sombong. Kenapa? Karena sisi lain punya kelemahan. Gitu. Kemudian dokter spesialis itu berapa spesialisnya, Pak? 1. Dokter gigi, ahli gigi aja 1 rata-rata, kandungan ya orang. Dulu wali kota kita dulu dokter ahli spesialis, kandungan spesialis, tapi telinga ya enggak. Artinya apa? Ketika Allah berikan kelebihan, di sisi lain juga ada kekurangan. Maka jangan suka menyombongkan diri tatkala kita punya kelebihan. Kalau ibu bukti manusia lemah, coba. Kita ini nggak bisa nahan ngantuk, Pak. Ngantuk, misalnya jam 1 malam bertahan, harap minum irek, ya ngantuk. Iya benar, kenapa? Manusia itu lemah. Kita capek, menahan agar nggak capek, ya nggak bisa. Ada lagi rambut yang sudah beruban, jenggot sudah putih. Ya begitu, coba ditahan supaya nggak keluar ubannya. Ya nggak bisa, itu menunjukkan manusia itu lemah. Kita yang dari tahun ke tahun sekarang ngerti-ngerti punya cucung. Karena Mas Muhyiddin sudah punya cucung berapa? 1. Ini mau punya anak lagi tuh. Amin ya. Antar rezeki baru ya. Kemudian kita tua, ngerti-ngerti 70 tahun, ngerti-ngerti 80 tahun. Coba kita cegah. Ya nggak bisa, tua itu. Kemudian meninggal. Kemarin itu rektor UM pertama yang meninggal, Pak. Di depan puskesmas juga umurnya masih muda juga meninggal. Baru 96 tahun. Bonusnya banyak. Di sini yang sudah pangkal 9 belum ada. Pangkal tuh 7 masih kelihatan muda, seger. Ini sifat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sifati lagi manusia. Tadi Allah sifati manusia wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu lemah. Yang kedua, Allah mensifati manusia itu suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu saru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin ila akhirih. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Memang sifatnya manusia, Pak. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ada nggak yang suka ngeluh, Pak? Ada. Orangnya hadir. Kenapa orang itu suka mengeluh? Karena terkadang nggak sesuai dengan harapannya, Pak. Nggak sesuai dengan harapannya. Ada masalah, mengeluh. Pasangannya marah, mengeluh.
nggak punya uang, ngeluh, pekerjaan nggak beres, ngeluh, dimutasi, ngeluh, kan begitu. Oleh karena itu, tentang mengeluh ini Pak, sifat manusia. Nah, kadang-kadang mengeluh itu karena kecewa. Karena kecewa nggak sesuai harapan. Maka saya sering mengatakan kepada pemangku jabatan pengurus. Nah, ada pengurusnya nih Pak. Pengurus. Ini pengurus nih, petinggal pengurus. Pengurus. Nah, pengurus masjid nih. Pengurus masjid, pengurus masa karab, apa? Masyarakat, Pak. Itu jadi pemimpin ini, Pak. Saya pengen pesan, terutama yang baru ini ada tamir masjidnya. Luruskan niat, Pak. Luruskan niat bahwa menjadi pemimpin pengurus itu adalah untuk ya betahuna fadlam minallahi waridwana. Ini kunci. Karena orang-orang ketika menjabat, memimpin nggak lurus, Pak. Ketika pergantian kecewa, terus mutung. Dinamika ngurus orang banyak itu lah macam-macam. Maka kita-kita yang siap mengemban amanah pengurus itu, Pak, siap dikritik. Siap dikritik. Saya itu mengurusi membuat jadwal khotib itu ada 45 masjid khotibnya 73 khotib. Bayangkan itu. Yang kita jadwal itu ada 45 masjid, Pak, kita urus itu. Khotibnya berapa? 75. Kalau kita nggak siap kritikan, omong aja, oh kecewa toh. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah, pergantian. Kalau nggak lurus niatnya, kecewa itu. Makanya rata-rata orang yang kecewa, kemudian mogol, kemudian mutung, itu niatnya tidak lurus. Niatkan lurus, dinamika itu biasa bahwa kita ngurusi umat itu adalah untuk mencari pahala keikhlasan. Apalagi yang viral kemarin itu ada seorang Kiai Zuhdi itu menampar muridnya sing kok gablek apa? Ya seperti itu malah dikasuskan itu tuh, didenda selawe juta itu tuh. Coba kalau nggak lurus, Pak, walah mutung, nggak ke masjid lagi, wis tenanan, ikhlas, nggak mengharapkan apa-apa. Di akhir, Pak. Nah seperti itu. Luruskan niat supaya berpahala. Allah mensifati lagi manusia bahwa manusia itu adalah kikir lagi sombong. Wa idza masahul khairu manu'a. Kalau manusia itu mendapat kesedihan, lagi tidak baik, lagi nggak punya uang, lagi nasibnya terpuruk, mendapatkan penderitaan, ngeluh gitu, Pak. Mumet, ngeluh, itu sifatnya manusia. Tapi kemudian ketika mendapatkan kebaikan, punya jabatan, dilulukan, hartanya banyak, wajahnya glowing, sombong. Ya kan? Ada ternyata yang sombong, Pak. Ya Allah. Dulu itu aku masih kelingan, Pak. Masih ingat. Ketika jadi orang biasa bersama kita, ngopi-ngopi, cekakaan, ngobrol biasa, ngalor itu happy. Ya Allah, teleponan selalu. Begitu sekarang menjabat, Pak. Babar belas. 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Babar belas. Boro-boro nelpon kayak dulu. Sekali ketemu hanya salaman saja.
nggak inget Joko Lorone zamane semono sing njaluk bantuan ya Allah ya Rabbi. Kalau kita yang niatnya nggak lulus kecewa karena waktu zamannya susahnya kemana bareng. Begitu jadi pejabat lupa. Sombong gua kan pejabat nih, gitu. Lu itu apa rakyat ya biasa, tumbuh angkuhnya. Padahal iblis itu orang yang pintar, Pak. Iblis itu yang cerdas, ilmunya banyak, tauhidnya murni, tauhidnya iblis waktu itu. Tapi karena sifat sombong, anania, anekharum minhu, ogut ini, aku ini kata iblis, lebih baik daripada Adam, lebih tua. Aku diciptakan minanna, diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah, ya nggak bisa. Sifat sombong muncul karena merasa senior, merasa hebat, diciptakan dari api, Allah marah. Ya sebentar lagi. Sama sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sifati manusia itu adalah ngajula, yaitu tergesa-gesa. Wa kanal insana ngajula. Apa kata-kata insan tuh, Pak? Wa kanal insan, sesungguhnya al insan manusia ngajula, tergesa-gesa. Coba kita lihat lagi di dalam surat At-Tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat-sangat penting, hal yang sangat penting biasanya didahului dengan qasam, wawul qasam. Wawul qasam itu wawu, kemudian setelah itu kasrah. Wal asli, wawu itu bukan wawu ataf, tapi wawunya wawul qasam yang mengandung arti sumpah yang bermakna demi. Watini, demi tin. Wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Dan demi. Kenapa Allah mengawali dengan kata-kata sumpah? Karena Allah akan menyampaikan sebuah hal yang sangat penting. Inna khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa manusia itu berpotensi untuk berbuat buruk. Tsumma radadna asfala safin. Itulah manusia, Pak. Manusia cenderung kepada buruk, sehingga mereka masuk ke dalam tempat yang seburuk-buruknya. Ilalladzina amanu wa amilu sholihati ila akhirih, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Falhamaha fujura wa taqwaha. Kita manusia ini, Pak, Allah berikan keinginan berbuat baik, Allah pun beri keinginan berbuat buruk. Kita manusia. Kadang-kadang kita pengen melakukan kebaikan, tapi manusia lagi. Ya pengen juga hal yang buruk, yang ibadah dan maksiat, ya pengen. Manusia. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan nafsunya, bisa mensucikan dirinya. Wa qad khaba man ta'saha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Baik, kembali. Wa kanal insanu dha'ifa, dan manusia wa kanal insanu ajula, dan manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Ada orang yang tergesa-gesa ngitung udah mantep, kemudian utang sekian juta. Jaminannya apa? Ada jaminan rumah, jaminan tanah. Tergesa-gesa ngambil keputusan, akhirnya nggak bisa bayar, disita. Ada? Tergesa-gesa ngitung keuntungan untuk hajatan, utang bank sekian, kemudian boreknya adalah rumah. Dilaleng dilalama bedunduk
kemudian terus nggak iso bayar hutangnya. Dari sumbangan-sumbangan itu nggak cocok, akhirnya apa? Rumahnya disita. Maka jangan terburu-buru. Al-istijalu minasyaiton. Istijal, terburu-buru merupakan perbuatan syaitan. Maka dipikir-pikir dulu, Pak. Suatu ketika ada sahabat Rasul SAW meminta nasihat yang ringkas. Itu. Alimni, ajari aku ya Rasulullah. Aujisalah yang ringkas. Tapi ringkas ini bisa menyelamatkan dunia akhirat. Salah satunya nasihat Rasulullah yang ringkas itu adalah wala takalam bikalamin yahdirubi. Jangan berkata dengan ucapan yang membuat kalian besok menyesal. Jangan berkata dengan satu ucapan, dengan satu perkataan yang membuat kalian besok menyesal. Artinya apa? Jangan asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Jangan asmong. Asal ngomong. Jangan asplak. Mau asplak. Pak Najib nggak ngerti asplak itu. Ngerti? Maka berpikir dulu sebelum berkata, jangan sampai menyesal. Karena banyak orang yang tergerus hatinya karena ucapan. Yang semula kawan akrab dekat karena ucapan, kemudian bisa aja jauh. Maka berhati-hati, termasuk sifat manusia. Manusia itu tergesa-gesa tanpa pikir panjang. Yang ketujuh, manusia itu pelupa, Pak. Tidak tahu diri. Sifatnya manusia ada yang pelupa, tidak tahu diri. Wa idza masal insana darra da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawalahu ni'mah minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Manusia itu idza masal insan, kalau manusia ditimpa suatu kesedihan, satu keburukan, dia berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Kalau sakit, minta disembuhkan. Kalau miskin, diminta kayakan. Kan gitu. Kalau kesulitan, diminta lapangkan. Kalau rezekinya nggak baik, sedang seret agar dilancarkan. Tapi ketika Allah kabulkan itu, mereka lupa, tidak tahu diri. Salah apa itu? Kalau orang Jawa mengatakan kacang lali kulite. Apa artinya? Air susu dibalas air. Siapa mau coba, Pak? Orang itu sudah kita tolong, akhirnya malah lupa. Kalau mau minta utang itu, Pak, mindi dengan sopan santun, diutangi, Pak. Ketika ditagih, alasannya ada sampai bos senagihnya, akhirnya diikhlaskan. Ketika enggak jadi apa-apa, kita tolong, kita angkat derajatnya. Kita samakan dengan kita bantu suatu pekerjaan, terangkat, kemudian dia naik, punya hal yang lain, akhirnya lupa. Kan gitu. Jadi tidak melihat zamannya semono. Itu kata-kata al-insan manusia. Banyak sekali itu, Pak. Allah mensifati manusia itu dengan sifat yang tadi tidak baik, dan rata-rata pakai kata insan. Dan justru di Indonesia ini kata-kata insan malah yang digunakan, padahal kata insan dalam Al-Quran itu sangat-sangat berpotensi untuk melakukan keburukan. Demikian ngaji kita. Terima kasih. Senang dihadiri oleh para guru tetua,
Ada Bapak Haji Najib, ini senior, kakak pertama Sunggokong dia. Ustaz Muhyiddin ini ya. Ada Pak Kaum yang selalu membimbing ya. Banyak sekali nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada Pak Haji Lukman saudagar kaya raya itu. Benar kita ya. Semuanya. Ada ketua ramir masjid dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dimaafkan jika ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.